Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para ajengan, begitu juga aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Wabil khusus kepada keluarga besar daripada Masjid Al-Ikhlas yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di dalamnya, insya Allah kehadiran kita mendapatkan ridha Allah, kehadiran kita mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mengenal dari perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam suratul Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca Al-Quran, maka sudah sepatutnya dan sudah sewajibnya bagi umatnya Nabi Muhammad untuk berusaha memahami makna kalimat demi kalimat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan kalimat Subhanalladzi, dengan kalimat tasbih. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya perjalanan Isra dan Mi'raj bukan perjalanan yang sepele, bukan perjalanan yang mudah, juga bukan perjalanan yang ringan. Tentunya kita semua melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi perjalanan Isra Mi'raj Nabi berbeda, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ini surah dengan kalimat tasbih, tidak dengan kalimat tahmid sebagaimana surah Al-Fatihah, tidak dengan memulai tahmid sebagaimana surah Al-Kahfi, tapi Allah memulainya dengan kalimat tasbih, seakan-akan Allah ingin menjelaskan sesuatu pada kita. Makanya Bapak, orang-orang Arab sana, kebiasaan mereka kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka mereka langsung berzikir mengucapkan tasbih. Jadi ketika melihat sesuatu menakjubkan, mereka bilang Subhanallah, betapa hebatnya, Subhanallah, betapa indahnya. Jadi kalimat tasbih ini digunakan untuk takjub, kagum akan sesuatu. Kalau seandainya zikir atau mengingat Allah itu sama, kita nyatakan enggak. Zikir memang banyak, tasbih dibilang zikir, tahmid juga dibilang zikir, takbir juga dibilang zikir, tahlil juga dibilang zikir, tapi subhanallah memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh, orang kalau seandainya dapat rezeki yang dibaca apa? Alhamdulillah. Kalau ingat dosa yang dibaca apa? Astagfirullah. Kira-kira benar nggak Pak? Ketika orang lagi ingat dosa, terus yang dibaca tahmid,
Alhamdulillah, dosa saya banyak banget. Kira-kira benar salah? Salah. Walaupun sama-sama zikir, tapi fungsi berbeda. Begitu juga orang kalau dagang, berbisnis, goal bisnisnya, dagangan laku, hasil untungnya luar biasa. Kira-kira mungkin nggak kalau dia bilang astagfirullah, dagangan saya laku keras sehari? Benar atau salah? Kenapa? Sebab fungsinya beda. Nah, tasbih pun juga punya fungsi. Fungsinya apa? Untuk tahajud. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat ini, subhanallah, seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita, hai hambaku, hai umatnya Nabi Muhammad, ketahuilah perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang begitu menakjubkan, perjalanan yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang tidak satu pun makhluk yang melakukan perjalanan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu sekalian, para anbiya dan para mursalin, mereka memiliki kedudukan besar di hadapan Allah, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, tapi gak pernah bisa menandingi kedudukan Nabi Muhammad. Gak bakal bisa, Nabi. Contoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang nabi kalimullah, gelarnya adalah nabi yang bisa bercakap-cakap langsung pada Allah. Ini Nabi Musa, Pak, ketika munajat kepada Allah di Bukit Tur Sina, dia pun mengatakan kepada Allah, ya Rabb, arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dong zatmu, saya ingin memandangmu ya Allah. Karena Nabi Musa tiap saat berbicara, mendengar percakapan Allah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang hadirin, kalau seandainya sering mendengarkan lama-lama dengan melihat. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau zaman dulu kan handphone masih jadul semua ya. Itu handphone jadul, belum ada video call. Kalau telepon sama keluarganya jauh pakai telepon dengan suara, sering teleponan lama-lama pengen ketemu. Subhanallah, kalau udah lihat muka makin senang hati, melepas rindu. Jadi kalau orang sering berbicara, datang kerinduan pengen pandang wajah. Nah saat ini alhamdulillah, kita kalau telepon sama keluarga kita yang jauh, nggak lagi Pak pakai telepon, langsung video call, betul-betul, langsung lihat wajahnya. Nabi Musa alaihissalam ketika munajat pada Allah siang dan malam, berbicara kepada Allah, maka timbul kerinduan pada Nabi Musa untuk bisa memandang zat Allah. Dia katakan, ya Rabb, arini anzur ilaik, perlihatkan zatmu, aku ingin memandangmu ya Allah. Kenapa Nabi Musa minta seperti ini hal ini? Karena Nabi Musa sudah terlanjur rindu pada Allah, terlanjur kangen sama Allah, pengen lihat zatnya Allah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, yang maha berkuasa hadirin, ingin menunjukkan kepada Nabi Musa bahwa kesempatan memandang zat Allah di muka bumi ini tidak akan diberikan mereka hanya untuk Nabi Muhammad. Maka saat itu Allah berkata, ya Musa, innaka lan tarani. Musa, engkau nggak bakal sanggup melihat saya. Jadi Nabi Musa penasaran, masa iya ya Allah, kok nggak bisa melihat engkau? Maka Allah nyatakan kepada Nabi Musa, walakin undur ilal jabal. Kalau engkau mau bukti ya Musa, engkau tidak akan sanggup memandangku, lihat di gunung, kata Allah. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau ini gunung kagak goncang, ini gunung kagak hancur, ini gunung tetap utuh, mungkin kau bisa melihat aku, kata Allah. Maka ketika Allah tunjukkan sedikit dari cahaya Allah, belum zatnya tak baru cahayanya, itu pun juga belum sempurna, baru sedikit Allah tunjukkan, maka gunung Tursina hancur setengahnya. Nabi Musa gak kuat langsung jadi pingsan, gak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi kita Nabi Muhammad. Begitu mulianya Rasulullah hari, sehingga satu-satunya makhluk yang diizinkan Allah untuk memandang zatnya secara langsung tanpa harus kita bayangkan bagaimana dan seperti apa. Bukan Bapak,
Kalau kita mau coba bayangin nggak bakal sanggup, akal kita terbatas. Dan mungkin nggak begini pun, nggak mungkin. Abdul Qabar tidak mungkin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Allah mengatakan, kullu ma yakhtur bi balik wallahu khilaqu dzalik. Segala sesuatu yang kita bayangkan tentang zat Allah, ambil kabar Allah, nggak kayak gitu. Karena engkau nggak bakal sanggup membayangkan zat Allah. Makanya dinyatakan ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa qabla Isra'i urujil sama qabla urujil sama hatta ra'an Nabi rabban kallama. Di situ disebutkan ketika Nabi sebelum hijrah, Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj sehingga Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Saat itu ketika berjumpa dengan Allah, dan dinyatakan oleh Imam pengarang kitab Aqidatul Awam, dinyatakan min ghairi hisari wa arti tidak bisa diterkait dengan hisar, tidak bisa dibayangkan bagaimana dan batasnya seperti apa. Nah, tugas kita Bapak cuma beriman, yakin kalau Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Hadirat yang dimuliakan Allah, tahukah kita Nabi Musa ketika tidak punya kesempatan berjumpa dengan Allah, maka dia berusaha untuk memandang orang yang barusan memandang Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad dapat perintah 50 waktu, coba bayangin, diperintahkan sama Allah, ya Muhammad, aku perintahkan engkau dan juga umatmu melaksanakan sholat 50 waktu. Nabi Muhammad menerima hati. Nabi Muhammad gak ambil pusing, selagi perintah dari Allah siap jalankan, sami'na ata'na. Kalau datang dari Allah buat apa dibantah. Dan Nabi Muhammad yakin pada kita Bapak Ibu sekalian, kita mampu sholat 50 waktu. Tapi coba kalau kita merenung sejenak ya, ini sholat 50 waktu, hadirin ya Allah, sehari semalam aja ada 24 jam Pak. Kalau 50 waktu artinya hampir setiap setengah jam sekali azan. Coba bayangin gimana mau kerja, gimana mau cari nafkah, kerjanya cuma di masjid doang. Itu pun kalau kebangun masjid hadirin, nggak bakal bisa ngapa-ngapain, cuma sholat terus. Akhirnya ketika turun berjumpa dengan Nabi Musa di langit kelima, dalam riwayat hadis di Sahih Bukhari, di langit kelima berjumpa dengan Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa pun berkata, ya Rasulullah, ya Habibullah, bagaimana apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Nabi Muhammad pun berkata kepada Nabi Musa, ya Habibullah, hai Nabi Musa, saya mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu. Maka saat itu Nabi Musa pun berkata, ya Nabi Muhammad, umatmu gak bakal sanggup. Umat saya saja yang badannya lebih besar daripada umatmu, tenaganya lebih kuat dibandingkan umatmu, satu waktu ya Nabi Muhammad masih banyak yang ninggalin. Satu waktu. Maka kalau engkau mau dengar nasihat dari Nabi Muhammad, kasihanin umatmu, balik minta izin sama Allah, minta keringanan. Subhanallah. Bapak, Ibu sekalian, ini kalau bukan karena Nabi Muhammad mungkin ogah. Tapi Nabi Muhammad begitu sayangnya sama kita, hadirin. Artinya coba bayangin Pak, berjumpa dengan Allah kan gak main-main. Contoh kalau seandainya seorang prajurit nih hadir bersama kita, Masya Allah, kalau dipanggil sama jenderal terbesar, artinya gimana tuh? Dakdikduk kita ya, wah dipanggil sendirian lagi. Kita bingung, ada apa ini? Berjumpa, nggak diomelin udah untung gitu. Alhamdulillah dapat kabar baik keluar. Kalau dia keluar minta izin mau balik lagi ketemu lagi, kira-kira enak kan? Kalau dipanggil pertama kali kita siap dipanggil sama jenderal. Tapi baru keluar Pak, minta izin lagi loh, mau ketemu lagi sama jenderal. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan mikirin umat ogah hati, nggak mau. Aku berjumpa dengan Allah bukan perkara sepele. Bertemu dengan Sang Pencipta, minta izin. Kata Allah, ya sudah,
aku ringankan, aneh kurangin 5, ya Nabi Muhammad jadi 45. Turun, berjumpa lagi sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, nanya lagi, ya Nabi Muhammad, sekarang berapa? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah dikurangi 5 ya Musa. Gak kurang, minta kurang lagi sama Allah. Umatmu gak bakal sanggup. Kata Nabi Muhammad, minta lagi keringanan, balik lagi Pak. Dari 45 kalau kasih keringanan jadi 40. Dia meringankan lagi 5. Terus mundar mandir Nabi Muhammad dengan Nabi Musa kepada Allah itu sampai dari 50 jadi 5 waktu. Terus Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku wajibkan pada engkau sholat 5 waktu, tapi tetap dapat pahalanya 50 waktu. Ini kita sholat 5 waktu, Bu, dapat pahalanya 50 waktu. Enak gak jadi umat Nabi? Sampai Nabi Musa bilang, ya Nabi Muhammad, minta keringanan lagi, umat itu gak bakal sanggup. Kata Nabi Muhammad, ya Musa, laqad istahaitu min Rabbi. Ya Musa, anu dia malu minta terus sama Allah. Anu yakin umatku bakal sanggup. Alhamdulillah Bapak, kita sebagai umat Nabi Muhammad dipercaya sama Rasulullah. Nabi yakin sama kita kalau kita bisa melakukan sholat 50 waktu. 5 waktu tapi dapat pahala 50 waktu. Hadirin, dibahas oleh ulama. Kenapa sih kok cuma Nabi Musa yang negur Rasulullah? Padahal Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam nggak ngurusin sholat 50 waktu sampai jadi 5 waktu. Kenapa nggak bukan Nabi Allah Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad? Dan sebab Nabi Muhammad kan nasabnya bersama sama Nabi Ibrahim. Kok bukan Nabi Ibrahim yang ingetin Rasulullah minta keringanan? Kenapa bukan para nabi yang lainnya hadirin? Kenapa cuma Nabi Allah Musa? Dan anehnya lagi, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa bukan setelah berjumpa dengan Allah, dari sebelumnya di ketemuan. Itu Nabi ketika sholat di Masjidil Aqsa, ketika Allah nyatakan engkau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah dikumpulkan arwahul anbiya dan arwahul mursalin. Allah kumpulkan ke para nabi dan para rasul. Di Masjidil Aqsa, Nabi Musa ada di situ. Nabi Musa ikut sholat di belakang Rasulullah. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Musa gak negur Nabi Muhammad? Kenapa negur ini setelah berjumpa dengan Allah? Jelas ya. Waktu di Masjidil Aqsa, Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad biasa lah. Kemudian waktu naik ke langit pertama, Nabi Musa sudah ada di langit kelima. Itu Nabi Muhammad waktu naik ke langit kelima sebelum berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa gak negur semangat setelah pulangnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Dijelaskan oleh para ulama karena 2 hal. Ada 2 sebab. Yang pertama, karena perhatiannya Nabi Musa kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Makanya Pak, kita ini harus berterima kasih pada Nabi Musa. Coba kalau Nabi Musa nggak ada Rasulullah, repot nggak kita? 5 waktu aja ya Allah. Ini yang hadir rame, nggak tahu kalau besok sholat subuh rame kayak begini nggak? Insya Allah rame kayak begini juga ya. Nah intinya hadirin, Nabi Musa perhatian sama kita, makin jasanya Nabi Musa Pak baru itu jasanya besar sekali buat kita. Kemudian yang kedua hadirin, disebutkan oleh ulama bahwasanya Nabi Allah Musa ini merasa ketika gak bisa langsung melihat Allah, maka cukup memandang orang yang telah memandang Allah. Cukup lihat mukanya. Sebab kenapa? Waktu Nabi Muhammad naik ke langit pertama, naik tembus langit kelima, tembus langit ketujuh, Nabi Musa lihat Nabi Muhammad terpancar cahaya yang begitu indah, tapi tidak seindah ketika pulang berjumpa dengan Allah. Ketika berjumpa Allah, begitu pulang makin bercahaya. Itu yang membuat Nabi Musa penasaran, menikmati pemandangan wajahnya Nabi Muhammad. Saya minta keringanan lagi sampai alhamdulillah 35 waktu hadirin. Hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita pengen pahami Bapak dan Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj ini seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita tentang
posisi dan keutamaan Rasulullah, yang mana Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Makanya kalau kita tadi baca maulid yang dibacakan, ini simpulnya hadirin yang menjelaskan sejarah hidupnya Rasulullah, dari mulai lahirnya Nabi, dari mulai siapa yang mengasuh Nabi, bagaimana Nabi diangkat menjadi Rasul, saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, itu semuanya tertulis dalam kitab maulid yang dibacakan. Arti kalau dibaca Bapak, itu sejarah Nabi Muhammad lengkap, begitu hebatnya. Makanya hadirin terus terang, kalau mau dibicarakan acara inti dari acara ini sebenarnya bukan ceramah saya. Acara inti itu maulid yang dibacakan, itu inti dari perkumpulan. Sebab kalau kita pahami makna benar-benar daripada maulid, kita bakal makin cinta sama Rasulullah. Hadirin, Nabi Muhammad ini adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah, sehingga Allah akan tunjukkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah akan tunjukkan ini adalah kedudukan Nabiku yang paling mulia. Sekarang saya mau kasih contoh, Pak. Ketika Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, saat itu Nabi nggak tahu menang, tapi Nabi diundang oleh Allah, diutus malaikat Jibril sebagai guide-nya malaikat Jibril. Perjalanan dari mana? Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Perjalanan yang begitu hebat. Jadi setiap dalam perjalanan, kalau kita baca hadisnya Rasulullah tentang Isra Mi'raj, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, kita bakal mendapatkan perjalanan yang begitu menakjubkan. Dan Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke menuju Masjidil Aqsa nggak langsung, Pak, berhenti di beberapa tempat. Itu Nabi Muhammad naik buruk, dipegang oleh malaikat Jibril. Dalam perjalanan, hadirin, kata Rasulullah, saya diberhentikan oleh malaikat Jibril di suatu daerah yang dipenuhi pohon kurma. Saat itu kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, anzil hahuna wa salli rak'atain." Ya Nabi Muhammad, turun di sini, sholat 2 rakaat. Maka Nabi Muhammad turun, Pak, dari buruk, sholat 2 rakaat. Sebab yang namanya sholat itu, Nabi Muhammad sebelum datang perintah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu sholatnya ngikutin daripada syariat Nabi Allah Ibrahim. Sampai datang perintah sholat 5 waktu, ini baru syariat Rasulullah. Artinya sholat sudah ada, cuman syariat Nabi Ibrahim bukan perkara yang wajib. Maka sholat di situ, sholat 2 rakaat. Begitu salam Nabi Muhammad, maka malaikat Jibril tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau tahu nggak tempat apa ini?" Kata Rasulullah, "Nggak tahu ya Jibril." Bilang, "Ini adalah tempat yang mana kau bakal hijrah kemari nanti." Arti kota Madinah. Jadi Rasulullah sudah masuk Madinah sebelum hijrah. Kapan tuh? Waktu Isra Mi'raj. Sholat 2 rakaat, berangkat lagi, Pak. Sampai satu tempat kata Nabi Muhammad, "Aku melihat pohon yang begitu rimbun." Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, anzil hahuna wa salli rak'atain." Ya Nabi Muhammad, turun lagi di sini, sholat di bawah pohon. Belum sampai Baitul Maqdis, sholat di bawah pohon, hadir. Begitu salam dari sholat, malaikat Jibril nanya lagi, "Ya Muhammad, tahu nggak tempat apa ini?" Bilang, "Nggak tahu ya Jibril." Bilang, "Ini adalah tempat duduk di istirahatnya Nabi Allah Musa ketika lari dari kota Mesir." Sebab dahulu Nabi Musa, mungkin antum semua tahu kisahnya, hadirin, ketika ada satu kalangan Bani Israel didolimi oleh pengikutnya Fir'aun, maka Nabi Musa berusaha melerai. Nabi Musa berusaha memisahkan. Ketika dipisahkan oleh Nabi Musa, ini orang di Fir'aun begitu dorong, Pak. Bukan badannya doang yang mentak, nyawanya ikut mental, langsung meninggal. Begitu meninggal ini orang, Nabi Musa gak ada niat membunuh, cuma melerai. Cuma subhanallah, Allah berikan tenaga yang begitu hebat pada Nabi Musa, sehingga ketika didorong ini orang langsung meninggal. Begitu meninggal, ternyata ini orang Bani Israel memang keterlaluan. Udah ditolong, yang teriak.
Musa yang membunuh. Allah Allah. Kata Nabi Musa, ya Allah kan aku ditolongin ente, tutupin kayak saya. Bilang enggak. Kalau nggak ditutupin, kalau saya tutupin kan saya dituduh. Musa yang membunuh, teriak kemana? Musa yang membunuh orang. Akhirnya sampai Nabi Musa diperintahkan sama satu orang, yang pergi dari dunia. Musa selamatkan diri. Maka Nabi Musa keluar Pak dari Mesir. Ini sebelum dia akan menjadi Rasul. Sampai dan duduk di bawah pohon tersebut istirahat ketika lihat para pengembala kambing lagi berebutan air di sungai. Dan diantaranya ada dua perempuan yang sedang nungguin di belakang. Ternyata ini ada dua putrinya Nabi Shu'aib yang salah satunya akan menjadi istrinya Nabi Musa. Duduknya di bawah pohon itu untuk istirahat. Sholat di sini. Kenapa? Ini tempat duduknya Musa ketika sedang istirahat. Subhanallah. Jadi sholat bukan cuma di masjid, artinya peninggalan orang-orang soleh itu berkah. Makanya Allah nyatakan di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, dan dikasih keberkahan. Kalau nggak ada berkahnya, buat apa sholat di bawah pohon? Sholat itu langsung Masjidil Aqsa. Tapi di sini ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita ya ahbab. Nabi Muhammad disuruh sholat di bawah pohon. Kenapa? Ini tempat berkah, tempat duduknya Nabi Musa. Padahal kala itu belum dia akan menjadi Rasul. Hadirin Nabi Musa. Sholat di situ. Jangan lagi hadirin. Sampai kata Nabi, aku masuk di tempat namanya Baitul Laham. Haitsu yuladu Isa. Saya masuk ke Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa, yang orang sekarang namanya Bethlehem. Tahu Bethlehem ya? Itu bahasa Arabnya Baitul Laham. Tempat lahirnya Nabi Isa. Sampai situ kata mereka Jibril, ya Muhammad anzil hahuna wa salli rak'atain. Nabi Muhammad silakan turun di sini, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Selepas salam Nabi Muhammad, Jibril bertanya, ya Muhammad, ada hikmah hadal makan. Ini tahu tempat apa ini? Sudah tahu ya Jibril, di sini tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Tempat lahirnya Nabi berkah. Kemudian setelah itu baru nyampe Masjidil Aqsa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu tadi tempat duduknya Nabi Musa berkah. Tempat ngasok, ya, tempat ngasoknya orang soleh berkah. Gimana setelah dipakai sholat sama Nabi Muhammad? Lebih berkah lagi hadirin. Kalau tadi cuma tempat ngasok, sekarang di tempat sujudnya Nabi Muhammad. Kalau itu tempat lahir Nabi Isa sudah berkah, karena lahirnya orang yang soleh, maka tempat itu makin berkah. Makin berkah kenapa? Sebab sekarang bukan lagi tempat lahir Nabi Isa, tapi tempat sujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin berkah lagi. Subhanallah. Dan di sini kalau kita baca sejarah, baca hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian, kita bakal lihat nama Nabi Muhammad itu bagikan seorang murid, malaikat Jibril adalah gurunya. Sebab yang dulu kan yang ngasih tahu di tempat ini tempat itu, ini tempat berkah, ini tempat lahirnya Isa, ini tempat istirahatnya Nabi Musa, ini tempat ini. Seakan-akan bapak Nabi Musa, malaikat Jibril itu dulu, Nabi Muhammad adalah murid. Tapi lihat, sesampainya ke Sidratul Muntaha, saat malaikat Jibril pun berhenti hadir. Yang mana selama perjalanan tuh, malaikat Jibril yang menunjuk, Muhammad, ini adalah gambaran tentang umatmu yang begini. Ketika melihat keluar seekor kerbau dari lubang jarum atau lubang hewan, keluar begitu besar, ini kerbau menanduk dan menyuruh ke semua yang ada di sekitarnya, menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Ketika sudah pada hancur, ini kerbau kembali lagi ke lubang, nggak bisa. Maka saat itu Nabi Muhammad bertanya Jibril, apa ini? Bilang, ini perumpamaan umatmu yang Muhammad, yang mana mereka kalau sudah ngomong maka ucapan itu gak bakal bisa ditarik lagi. Sebab apa yang boleh kita ucapkan itu gak bisa dikembali lagi hadirin. Tuh ya. Jadi Nabi Muhammad tanya, malaikat Jibril jelasin. Jadi gurunya siapa? Malaikat Jibril di sini ya. Tapi ternyata Allah punya niat lain di situ. Ternyata ini hanya skenario Allah. Buktinya apa? Pada saat ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun berhenti. Nabi Muhammad berkata, ada apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah,
sampai sini batas kemampuan saya nggak sanggup lagi. Kenapa? Kata malaikat Jibril, injuska ikhtarabta wa injustu ikhtarabtu. Kata malaikat Jibril, dia Nabi Muhammad, kalau mau melangkah kau bisa tembus, tapi kalau saya melangkah satu langkah saya bakal terbakar dengan cahaya Allah. Saya nggak sanggup. Mampin Nabi laladehi makom malu. Hidupnya kedudukan berbeda dengan Rasulullah. Di situ maka Jibril paham siapa Nabi Muhammad. Yang tadinya seakan-akan dia gurunya, tapi saat berjumpa dengan Allah, itu malaikat Jibril baru paham habis. Ternyata ini lebih hebat dari saya. Ternyata ini lebih mulia dari saya. Berjumpa dengan Allah tidak ada luka sedikit pun. Bahkan bukan cuma tubuhnya, pakaian yang melekat pada Nabi Muhammad tidak terbakar. Bahkan bukan cuma itu, hadirin, sendal yang dipakai Rasulullah masuk berjumpa dengan Allah. Subhanallah. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, baru semua anbiya dan semua mursalin paham siapa Rasulullah. Makanya mereka sudah mengetahui pusaka di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi Muhammad jadi imam, semua anbiya jadi makmum, hadirin. Mereka di situ baru paham bahwa Nabi Muhammad adalah imamul anbiya wa imamul mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Subhanallah, padahal tadinya Nabi Muhammad gak mau jadi imam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis ketika malaikat Jibril mengatakan, "Gum taqaddam ya Rasulullah." Maju ya Nabi, ini jadi imam sedangkan makmum para anbiya. Kata Nabi Muhammad, "Jangan ya Jibril. Di situ ada Nabi Adam, di situ ada Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Isa." Kata malaikat Jibril, "Enggak ya Rasulullah, perintah Allah, kau yang jadi imam, mereka jadi imam." Dan tidak satu pun Nabi protes. Oh, Nabi Muhammad datang belakangan jadi imam, udah datang paling akhir, terus maju jadi imam. Enggak, itu para nabi, para rasul dan memimpin Rasulullah dan seluruh nabi apa? Itu masjid dalam Masjidil Aqsa penuh dengan arwah Nabi. Subhanallah, semua menjadi makmumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan Allah yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad ini bukan manusia sembarangan, tapi memang manusia yang sangat diagungkan dan dimuliakan Allah. Dan subhanallah terbukti Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menajat pada Allah di Bukit Tur Sinai, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad nyampe daripada Wadil Muqaddas, apa kata Allah? Ikhlalna alaik wa innaka biwadil muqaddas dua. Ya Musa, lepaskan sendalmu sebab itu berada dalam lembah yang suci, kata Allah. Maka Nabi Musa copot sendal Pak waktu masih lembah yang suci. Ini sekarang saya mau kasih contoh Pak. Ini Masjid Al-Ikhlas, tempat ibadah kita, suci ya. Hadirin, coba kira-kira pantas nggak masuk ke dalam masjid pakai sendal? Ya. Coba bayangin Pak, kalau seandainya ada satu orang datang habis pergi ke pasar beli sendal paling mahal yang paling bermerek, sendal impor harganya 5 juta rupiah. Ini sendal baru dipakai, masih di kardus, coba masuk ke dalam Masjid Al-Ikhlas, kita dikumpul kayak begini. Ini hamba Allah datang bawa itu kardus, buka sendal, pakai sendal di dalam masjid. Kira-kira kita apain orang? Berarti orang gak punya akhlak. Masjid cuma masuk pakai sendal. Nah begitu juga Nabi Musa saat dia masuk ke Wadil Muqaddas ditegur sama Allah, lepas sendal yang Musa. Engkau tidak tahu ini lembah yang suci, kata Allah. Tapi Bapak, saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apakah ada larangan dari Allah atau perintah dari Allah untuk copot sendal? Enggak. Makanya Imam Syekh Yusuf An-Nabhani dan ulama besar hari ini, beliau mengibaratkan sendal Nabi beda sama sendal kita Pak. Kalau sendal kita masuk masjid tidak boleh, tapi sendalnya Nabi Muhammad jangankan masjid, tembus langit ketujuh. Maka dinyatakan dalam hadis sahih karangan beliau, dengan kata Allah, "Faqsi hadzal qauli na'lu Muhammadin amal
Fajami'u khalqi tahta zilali la yakuna musanu dari akhlaq wa ahad alal arsy lam yukfar bi khalqi alihi. Dikatakan ini sendalnya Nabi Muhammad Pak itu berada di atas langit ketujuh, dan tidak semua makhluk Allah tanpa terkecuali berada di bawah naungan sendal Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Musa baru mau menajat di Bukit Tur Sina, baru nyampe Wadi Muqaddas diperintahkan copot sendal, tapi Nabi Muhammad masuk arsy-Nya Allah tidak diperintahkan copot sendal. Kalau kita pahami betul sejarah Islam, maka kita bakal mengambil kesimpulan ini artinya Nabi Muhammad punya kedudukan mulia di sisi Allah yang tidak satu pun makhluk menandinginya. Ternyata bukan cuma perjalanan Isra Mi'raj, hadirin, bahkan Allah ingin menjelaskan kepada kita sosok Nabi Muhammad di akhirat kelak. Kita semua baca Quran, kita baca daripada surah An-Naba, disebutkan di situ hadirin bahwasanya nanti di akhirat kelak sang Allah bangkitkan arwah, Allah bangkitkan para nabi dan para rasul, Allah bangkitkan para malaikat Allah. Yauma yaqumu ruh wal malak, Allah sebutkan ketika orang-orang dibangkitkan dan ruh, yaitu malaikat Jibril dan para malaikat Allah dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah? La yatakallamun, tidak satu pun di antara mereka yang berani berbicara kepada Allah. Semuanya takut. Bahkan para anbiya dan para mursalin tidak berani ngomong. Padahal kala itu Allah tunjukkan itu para umat Nabi Muhammad dan umat semua para anbiya, semua umat, semua manusia ketika berada di padang mahsyar semuanya bimbang, takut, khawatir akan murka Allah. Maka saat itu semua umat berbondong-bondong datang pada Nabi Adam untuk minta syafaat. Mereka bilang, ya Adam, anta abuna, ya Adam, anta abul basar isfa'lana. Hai Adam, engkau bapak seluruh manusia. Hai Nabi Adam, engkau adalah datuk kakek moyang kami semua. Ya Nabi Adam, tolong berikan syafaat buat anak keturunanmu. Tolong kami ya Nabi Adam. Ini pada masa kita bingung mau diapain sama Allah. Maka jawab Nabi Adam karena saking takutnya sama Allah, dia bilang, hai seluruh manusia, nafsi, nafsi, pikir diri sendiri, aku pun belum tentu selamat dari Allah. Itu Nabi Adam, nggak berani ngomong. Coba kalian datangi Nabi Ibrahim. Waktu datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, ini semua umat tanpa kecuali datang kepada Nabi Ibrahim. Dibagai Ibrahim isfa'lana, hai Ibrahim tolong berikan syafaat buat kami, anta abul anbiya, engkau adalah kakek moyang para nabi dan para rasul. Apa yang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saking takutnya sama Allah, gak berani pak nadahkan tangannya kepada Allah. Dia cuma bilang kepada umat, nafsi, nafsi, pikirkan diri sendiri, berkata Nabi Ibrahim. Aku gak dalam keadaan takut, saya tidak dalam keadaan panik saat ini, Nabi Ibrahim. Coba kalian datang ke Nabi Musa, ternyata jawaban Nabi Musa sama. Datang kepada Nabi Isa, jawaban Nabi Isa juga sama. Sampai terakhir Nabi Isa bilang, coba kalian datangi Nabi Muhammad. Dia itu kekasih Allah, dia itu adalah makhluk pilihan Allah, pindah sama dia. Maka ketika semua manusia datang kepada Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad belum lagi pinta pada riwayat hadis. Begitu datang Nabi Muhammad akan berkata kepada mereka, ana laha, saya bakal kasih syafaat buat kalian semua. Maka Nabi Muhammad akan sujud di bawah arsy-Nya Allah, memohon, meminta kepada Allah sampai terdengar suara dari Allah, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal qadha wasfatu syafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu ya Allah, pinta yang kau inginkan aku kabulkan. Berikan syafaat pada siapapun aku terima kepada Allah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an.
la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Tidak ada satu makhluk yang berani bicara pada Allah malam itu kecuali cuma satu orang yang diizinkan Allah, ialah dari kita Nabi Muhammad. Nah, ini juga perlu dipahami di sini ya. Kalau ada yang bertanya, itu yang datang kepada Nabi Adam apa umat Nabi Muhammad juga? Iya, semua tanpa terkecuali. Dan kita sudah dapat bocoran ibaratnya Ustaz ya. Ini ibaratnya saya kami ini bocoran berarti ya, kalau gitu ntar di akhirat kenapa Nabi Adam mungkin aja pada Rasulullah ya, makanya orang-orang yang tahu kenapa harus Nabi Adam lagi kan subhanallah hal ini usahakan semua manusia dibikin lupa sama Rasulullah. Dan kedua pada Nabi Adam urutan ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, terakhir mentok pada Nabi Muhammad. Kenapa? Kok nggak langsung ya ke Rasulullah? Padahal umat Nabi Muhammad kan tahu Nabi Muhammad adalah makhluk yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu kan makhluk yang diagungkan Allah. Lalu kenapa tidak datang pada Nabi Adam? Kenapa tidak datang pada Nabi Musa? Kenapa dari Nabi Muhammad? Di sini juga hal penting bagi kita. Ternyata tujuan Allah mengarahkan orang kepada Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa dan para nabi. Ini Allah yang tunjukkan kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bahkan kepada para nabi dan para rasul tentang kedudukan Nabi Muhammad. Kenapa hadirin? Coba bayangkan Pak, kalau seandainya orang-orang kala itu gak datang ke Nabi Adam, langsung ke Nabi Muhammad, kira-kira jawaban Nabi Muhammad berubah? Enggak. Nabi Muhammad mengatakan anak. Saya bakal kasih syafaat buat kalian. Cuma Bapak, nanti umat Nabi Ibrahim yang langsung datang ke Rasulullah bilang, kalau Nabi Muhammad lebih sanggup apalagi Nabi Ibrahim ya. Umat Nabi Musa juga bakal ngomong, kalau Nabi Muhammad Nabi Musa, apalagi Nabi Musa Nabi yang biasa bercakap-cakap dengan Allah. Maka di sini hadirin Allah yang tunjukkan kepada semua makhluk sampai kalian putus asa, udah mentok, nggak ada yang baru kan? Nih, aku tunjukkan saat ini dia orang. Nabi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semua manusia kali itu mengagumi Rasulullah. Saat Nabi mendapatkan perintah dari Allah, irfarasa, wasarto atau wasfatu syafwa, maka saat itu Nabi pun berdiri hadirin. Yang pertama kali dipanggil oleh Nabi Muhammad, yang pertama kali dicari Nabi Muhammad, kita semua umatnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua di akhirat dapat panggilan Rasulullah. Nabi yang bilang umatku betul. Makanya hadirat dari diantara Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu saat Nabi mendapat izin memberi syafaat, itulah yang dinamakan maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yang mana kita kalau lepas adzan selalu baca doa ini, wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'atta. Makanya hadirin, Nabi pernah bilang dalam hadis kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar adzan kemudian menjawab adzan sebagaimana yang diucapkan muadzin, kemudian selepas adzan dia bersalawat kepadaku dan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka latukhliful mi'ad. Kata Nabi, barang siapa yang baca doa ini dia akan pasti wajib dan bersama aku kata Rasulullah. Makanya hadirin dengar adzan baca nih doa ini hadirin, kenapa? Sebab kata Nabi yang ngamalin pasti dapat syafaat Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya kalau azan dikumandangkan dia malah sibuk dengan yang lain. Azan dikumandangkan masih nonton TV, azan dikumandangkan masih main handphone, azan dikumandangkan masih sibuk dengan urusan dunianya. Yang kita khawatirkan hadirin gimana bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam kitab Busrul Karim, disebutkan di situ, dan daripada
penyebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan buruk. Ketika mendengar azan dia tidak sibuk menjawab azan. Makanya ini malam ibaratnya Allah pengen memperkenalkan pada siapa sih sosok Nabi Muhammad. Maka gali terus cari terus tentang Rasulullah. Kisah Rasulullah yang kita sampaikan ini baru sedikit, baru sedikit. Allah menyembunyikan kedudukan Rasulullah lebih dari yang kita sampaikan. Dan dijamin orang yang sering baca sejarah Nabi pasti jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Gak mungkin gak. Makanya itu penulis buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia ini yang ngarang non muslim, bukan orang Islam, tapi ditulis sama dia nomor 1 orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, dia Nabi kita Nabi Muhammad. Artinya orang kalau dia tahu sosok Nabi Muhammad pasti jatuh cinta. Makanya dinyatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan man ra'ahu balihatan hadza wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang melihat Nabi Muhammad spontan, gemeteran badannya karena wibawa dan karisma Rasulullah. Tapi kalau orang udah sering duduk cari tahu tentang Nabi Muhammad, pelajari akhlak Rasulullah, pelajari kehidupan Rasulullah, ahabba, niscaya dia langsung jatuh cinta sama Nabi Muhammad. Insyaallah hadirin, ini malam saya ingin berpanjang lebar intinya. Berkat dulu kita berada di sini dalam memperingati Isra wal Mi'raj, insyaallah Allah tanamkan mahabbah di dalam hati kita. Allah tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita makin memuliakan Nabi, makin mengagungkan Nabi, makin mengikuti Nabi dan mencontoh Nabi Muhammad, dan insya Allah di akhirat kita dibangkitkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan insya Allah keluarga besar daripada Masjid Al-Ikhlas tidak satu pun tertinggal, semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita semua berkumpul bersama Rasulullah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahduma. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka asad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma idfa 'anna al-bala wal waba wal amrad wal asqam bijahi Muhammad khairil anam. Allahumma barik lana ma barakta wa baghirihu wa ma barakna bis sa'ban wa balighna ramadan wa a'inna qiyamul qiyam wa qadna anil adha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.